beserta teman-teman peserta sosialisasi program kewirausahaan mahasiswa vokasi, saya ucapkan selamat datang dalam acara kita kali ini yang dilakukan secara live streaming langsung dari Kemendikbud Dikti TV. Nah, program wirausaha mahasiswa vokasi tahun 2021. Nah, jadi buat teman-teman mohon untuk fokus dan memperhatikan sosialisasi kita pada kesempatan kali ini, karena kesempatan itu tidak datang dua kali, informasinya juga sangat banyak, dan ini langsung bersangkutan dengan Kementerian Pendidikan yang mengadakan program ini. Baiklah, langsung saja buat teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan untuk menyaksikan. Yang berbasis pada permasalahan dan kebutuhan yang dihadapinya adalah bagaimana masalah yang sudah dihadapi oleh masyarakat, yang ada di masyarakat, dan kita datang untuk memberikan solusi kepada masalah yang ada di masyarakat. Nah, ada tujuan dari program mahasiswa wirausaha vokasi ini adalah yang pertama tentunya saja menumbuhkan karakter wirausaha bagi mahasiswa vokasi. Kita tahu bahwa karakter mahasiswa vokasi itu didasarkan oleh empat. Yang pertama, tidak cukup memiliki pengetahuan saja, yang dimana kita tahu bahwa pengetahuan itu dasarnya adalah ilmu pengetahuan dan skill saja, sehingga dia bisa yang namanya membuat produk, kemudian dia bisa memasarkan, kemudian dia bisa melihat opportunity, kemudian dia bisa menyediakan jasa yang ada yang dibutuhkan oleh pasar. Tetapi ternyata karakter itu juga perlu yang namanya keberanian. Yang karakter wirausaha itu juga butuh yang namanya keberanian, yang dasarnya adalah emotional quotient atau kecerdasan emosi dan mental. Jadi nggak cukup hanya ilmu pengetahuan dan skill saja. Jadi mahasiswa kita itu perlu yang namanya keberanian. Nah, kadang-kadang mahasiswa kita itu punya skillnya, punya ilmu pengetahuannya, tetapi mental keberaniannya kurang. Jadi emotional quotientnya dan mentalnya kurang. Jadi mereka tuh takut akan memulai sesuatu, kemudian mereka cukup dengan zona nyaman, ya. Jadi karena dia sudah enak jadi pekerja, jadi dia tidak mau memulai dengan sesuatu yang baru. Kemudian takut gagal seperti itu. Kemudian karakter yang berikutnya adalah mahasiswa kita itu kurang dengan yang namanya keteguhan hati, keyakinan bahwa yang mereka lakukan itu yakin akan membuat kesuksesan di dalam dirinya. Jadi persistennya kurang gitu ya, keuletannya, keyakinan bahwa mereka yang mereka lakukan itu akan membuat future life-nya akan menjadi lebih baik. Dan yang keempat, karakter yang memang perlu kita kembangkan di mahasiswa kita itu adalah kreativitas. Ya, without creativity ya yang namanya bisnis atau usaha ya nggak bisa berkembang, karena kita tahu bahwa usaha itu kalau harus bisa survive ada keunikan atau harus berbeda daripada yang lain. Nah, itulah salah satu tujuan dari program ini. Yang berikutnya adalah mengembangkan wirausaha baru yang tadi dasarnya harus ada kebermanfaatan bagi masyarakat. Jadi tadi kita dasarnya introduction-nya dari program ini adalah basisnya adalah ada permasalahan di masyarakat dan mahasiswa kita datang untuk mencari solusi dari permasalahan itu. Jadi memang tidak hanya sekedar kita bisa membuat, kemudian harus ada solusi yang bisa kita berikan kepada calon customer atau masyarakat yang menjadi target dari produk atau jasa yang akan kita tawarkan. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga tentunya saja dampaknya harus menghasilkan hasil revenue bagi usaha mahasiswa. Jadi yang mahasiswa menjalankan usaha ini pasti harus ada dampak bagi mahasiswa tersebut menghasilkan revenue yang mereka akan dapatkan. Kemudian memfasilitasi usaha mahasiswa ini untuk mendapatkan legalitas usaha, akses permodalan, dan perluasan akses pasar. Jadi program ini juga memberikan akses kepada mahasiswa untuk bisa mendapatkan legalitas usahanya. Bahwa kita tahu bahwa mahasiswa sangat susah
untuk mendapatkan legalitas usaha, akses permodalan apalagi. Nah, dengan program ini adalah salah satu cara untuk mahasiswa kita bisa mendapatkan hal tersebut. Dan yang terakhir adalah merupakan implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, bahwa berdasarkan peraturan Menteri bahwa nomor 30 bahwa salah satu dari 8 kanal kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah kegiatan berwirausaha. Oke, yang berikutnya adalah ada pengeluaran yang diharapkan dari program wirausaha mahasiswa vokasi ini. Yang pertama pastinya adalah meningkatkan jumlah mahasiswa vokasi yang berwirausaha. Jadi kita tidak ingin mahasiswa itu hanya menjadi job seeker saja, tapi kalau bisa sih menjadi job creator. Kemudian bertambahnya wirausaha baru yang kreatif inovatif berbasis teknologi terapan. Kemudian tersedianya profil usaha dari mahasiswa vokasi. Kemudian terbentuknya usaha mahasiswa yang memiliki legalitas usaha dan pengakuan kegiatan wirausaha dalam bentuk satuan kredit semester SKS. Jadi memang ini harus ada kerjasama dengan bagian akademik, ya konversi SKS, di mana kegiatan-kegiatan wirausaha ini harus bisa diimplementasikan atau bisa dikonversikan dengan kegiatan-kegiatan kurikulum yang ada di perguruan tinggi. Ini adalah deskripsi dari program wirausaha mahasiswa vokasi tahun 2021 Bapak dan Ibu serta anak-anakku sekalian. Yang pertama, bahwa masa aktif program ini adalah dari bulan April sampai November 2021. Hari ini, kemarin sampai hari ini adalah sosialisasinya. Kemudian jumlah total mahasiswa yang akan difasilitasi adalah sekitar 900 mahasiswa, ya itu adalah 180 time schedule-nya. Kemudian ada seleksi proposal, kemudian pengumuman hasil seleksi, kemudian pelaksanaan kegiatan usaha, penilaian kemajuan pelaksanaan kegiatan yang dulu namanya monitoring dan evaluasi, sekarang namanya menjadi penilaian kemajuan pelaksanaan kegiatan, kemudian pelaporan akhir. Nah, ini adalah pendanaan, ya. Pendanaan ini diberikan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan alokasi anggaran dalam DIPA Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2021. Ini sumber dari kegiatan ini, ya Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Kemudian, persyaratan pengusulan bagaimana? Yang pertama pastinya adalah mahasiswa dari perguruan tinggi, penyelenggara pendidikan vokasi dari negeri dan swasta, kemudian mahasiswa aktif yang terdaftar pada program pendidikan vokasi dan tercantum pada paparan data pendidikan tinggi, dan pengusulnya adalah kelompok mahasiswa. Seperti itu. Yang berikutnya, itu mahasiswa pengusul hanya dapat mengajukan satu proposal melalui satu kelompok, baik sebagai ketua maupun anggota. Jadi jika mahasiswa Bapak dan Ibu atau adik-adik sekalian punya 2 usaha atau 3 usaha yang sekarang lagi dijalankan atau punya ide usaha yang lagi mau dirintis, kemudian itu harus diseleksi. Kira-kira mana peluangnya yang lebih akan bisa lolos. Nah, di sini peran dari internal kampus untuk bisa diseleksi secara internal dulu, gitu. Dari mana? Nanti dilihat dari kriteria yang akan dinilai apa. Jadi bisa dilihat dari segmentasi pasarnya, market share-nya, kemudian peluang untuk mendapat development produknya, kemudian financial revenue-nya seperti apa ke depan. Nah, seperti itu. Jadi harus dipilih salah satu dari 3 kalau seandainya anak-anak kita atau adik-adik di sini anak-anak kita punya 2 atau 3 atau lebih dari 1 usaha yang akan dikembangkan atau mungkin lebih satu usaha seperti itu. Ya. Kemudian peserta menuliskan nama secara lengkap dan tidak boleh disingkat. Kemudian setiap proposal kelompok peserta yang daftar dalam program wirausaha vokasi 2021 harus disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Dan setiap kelompok peserta diwajibkan mempunyai 1 dosen pendamping dan mempunyai 1 pendamping dari praktisi wirausaha yang dibuktikan dengan surat pernyataan kesediaan menjadi pendamping. Jadi kenapa ini penting? Karena memang coach itu, pendamping itu ternyata sangat penting.
Jadi mahasiswa biasanya kalau berdasarkan dari testimoni yang lalu-lalu, itu mahasiswa itu ternyata perlu yang namanya pendampingan. Jadi berdasarkan dari monitoring dan evaluasi yang pada tahun lalu namanya masih monitoring dan evaluasi, jadi mahasiswa Bapak dan Ibu jangan dibiarkan berjalan sendiri, gitu. Kenapa? Karena mereka itu namanya juga masih belajar, jadi sangat-sangat perlu didampingin. Setelah kita FGD di mana-mana juga, ternyata mahasiswa itu sangat perlu didampingi karena mereka itu memang perlu yang namanya di-guiding. Jadi mereka kadang-kadang yang namanya punya problem pemasaran, mereka perlu yang namanya di-coaching pemasarannya seperti apa. Kemudian dari sisi produksi, kalau dia memang membuat produk tangible ya, yang berwujud ada permasalahan di sisi produksi, kenaikan harga bahan baku seperti apa. Nah mereka tuh perlu yang namanya coach, yang namanya pendamping. Untuk apa? Untuk sharing ya. Kalau mereka